Hai guys, jadi kali ini aku mau kasih tahu tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi menggunakan SPSS. Distribusi frekuensi data penelitian merupakan bagian dari analisis statistik deskriptif. Distribusi frekuensi digunakan untuk memberikan gambaran ringkas dan praktis dari sekelompok data yang disajikan dalam bentuk tabel atau daftar frekuensi. Hal ini dimaksudkan agar para pembaca lebih mudah memahami data-data yang dipakai dalam penelitian tersebut. Sebagai contoh, misalnya seorang guru ingin membuat ringkasan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi untuk data jenis kelamin dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKN kelas B SMP Negeri 2 Harapan Indonesia. Maka untuk menghitungnya, kita buka SPSS, maka akan terlihat seperti tampilan. Selanjutnya klik variable view, terus the name, ini jenis kelamin, dan hasil. Terus di type to ganti string, maka akan muncul seperti ini. Oke. Nah, setelah itu desimalnya dinolkan dan di labelnya ditulis dan measure-nya yang kedua itu diganti data scale. Nah, setelah itu klik data view. Nah, selanjutnya kita salin data yang sudah kita peroleh. Setelah terlihat seperti tampilan, maka untuk langkah selanjutnya itu klik analyze, descriptive statistik, terus frekuensi, maka akan muncul kotak seperti ini. Maka pindahkan jenis kelamin itu ke variabel yang di sebelahnya. Nah, kemudian ini harus dicentang, kemudian klik OK. Nah, yang pertama yaitu akan muncul statistik. Nah, pada tabel statistik ini di atas memberikan informasi tentang jumlah siswa yang dianalisis berdasarkan variabel jenis kelamin, yaitu ada 20 orang siswa. Ini ada 20 orang siswa. Kemudian yang kedua, output yang kedua, inilah yang disebut dengan tabel frekuensi. Output yang kedua ini. Berdasarkan tabel output di atas, diketahui jumlah siswa berjenis kelamin laki-laki ada 13 orang atau 65%. Nah, kemudian
Siswa berjenis kelamin perempuan itu ada 7 orang atau 35% dari jumlah seluruh siswa. Karena seluruh data valid, maka kolom valid persen ini nilainya sama dengan pada kolom valid persen. Sementara pada bagian kumulatif persen, rehat untuk jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 65%, sedangkan perempuan ada 100%. Nilai 100% ini adalah nilai kumulatif dari penjumlahan laki-laki dan perempuan. Ini laki-laki dan perempuan. Maka jumlahnya 100%. Dan setelah kita membuat tabel distribusi frekuensi untuk variabel jenis kelamin, maka selanjutnya akan membuat tabel distribusi frekuensi untuk variabel hasil belajar. Nah, pada data yang tadi kita klik analyze, kemudian frekuensi, maka akan muncul seperti ini. Ini hasil belajarnya dipindahkan. Kemudian statistik. Ini bukan. Langsung oke. Nah, ini tabel frekuensi yang kedua, itu hasil belajar. Nah, dari output tabel frekuensi hasil belajar, ini cara membacanya sama seperti cara membaca output jenis kelamin tadi. Nah, jika ingin demikian cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan SPSS. Selamat mencoba.